wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram, para bapak, para jamaah, para thalabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah, tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan juga anugerah yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan afiat, dan juga nikmat kesempatan. Yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia dalam rangka melaksanakan rutinitas dan juga kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan di Mushola Al-Falah. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita semua betul-betul dapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tentunya marilah selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita menjalani aktivitas hidup kita di dunia ini tidak terlepas dari cobaan dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Namun dari ujian dan cobaan-cobaan yang diberikan kepada kita, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah ingin mengangkat derajat kita. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, yusib minhu, niscaya akan aku uji dia terlebih dahulu. Kedudukan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan kita dapatkan kecuali itu semua dilalui dengan perjuangan, melewati dari segala rintangan dan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Namun ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita ini berbeda-beda. Kadang-kadang di antara kita ada yang diuji dengan ekonomi. Nah, itu hampir semuanya ya. Hampir semuanya kita ini ya gak jauh ujian kita ya masalah ekonomi. Kadang-kadang gara-gara urusan ekonomi ikut private ke urusan rumah tangga. Bener gak kali? Kadang-kadang gara-gara urusan ekonomi merepet ke urusan rumah tangga. Rumah tangga hancur gara-gara urusan ekonomi. Dan itu ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menerima segala ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah olehmu ya Muhammad, la yusibana, tidaklah mengenai kepada kami musibah-musibah, ujian-ujian, cobaan-cobaan, illa ma kataballahu lana, kecuali itu semua
telah digariskan, telah ditentukan, telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita sebagai hamba Allah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka kita harus bertawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bukan hanya kita pasrah begitu saja dengan ujian, cobaan yang Allah berikan, tetapi perlu bagi kita untuk berikhtiar, berusaha untuk mencari solusi yang terbaik dari setiap permasalahan dan ujian cobaan yang sedang kita jalani, yang sedang kita alami. Kalau memang ujian kita berupa ujian ekonomi, maka carilah solusi dengan minimal kita bekerja, keluar dari rumah, tamtasyu fil ardi wabtaghu min fadlillah. Menyebarlah kalian di muka bumi, carilah keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang bekerja dengan cara yang baik, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya serta orang-orang yang ada di sekitarnya, kata Nabi, jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Dia nanti akan datang pada hari kiamat, wajahnya akan bersinar seperti bulan purnama. Nabi, man talaba dunya halalan istighfafan anil mas'alah, barang siapa yang mencari dunia dengan cara yang halal, tujuannya untuk dia merasa cukup dari setiap permasalahan yang dia alami, wasa'yan ala ahli, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, wa ta'attufan ala jari, dan untuk membantu tetangganya, kerabatnya yang tidak mampu, jaa yaumal qiyamah wajhuhu kal qamari lailatal badri, maka nanti dia akan datang pada hari kiamat, wajahnya seperti bulan purnama. Begitu juga sebaliknya, man talaba dunya halalan mukassiran, barang siapa yang mencari dunia dengan cara yang halal tapi niatnya nggak baik, dia cari dunia halal tapi buat menumpuk-numpuk harta, untuk berbangga-bangga, untuk menghinakan orang dan lain sebagainya, laqiyallah, nanti dia akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala wa huwa alaihi ghadban, dan Allah murka terhadap orang tersebut. Maka tugas kita adalah berusaha untuk ikhtiar semampu kita dan memasrahkan semua urusan dan permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada musibah yang kita alami itu semua dalam rangka untuk mengangkat derajat kita dan menghapus segala dosa-dosa kita. Ma yusibul mu'min min nasabin, tidaklah mengenai seorang mukmin dari kelelahan nasab, wala wasabin, penyakit, diuji sama penyakit, bentar-bentar sakit, kambuh lagi, atau dia punya penyakit yang udah komplikasi, udah cuci darah, sabar. Tidaklah mengenai seorang mukmin dari kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan, hatta syaukah yushabuha, bahkan sampai duri yang menusuk kakinya, illa kafarallahu biha min khataaya, kecuali Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahannya kalau dia dia tawa. Kalau kita kan ngeluh ya, susah dikit ngeluh, bila dikasih enak lupa, eling. Susah dikit ngeluh, bila dikasih enak naik dikit lupa diri. Ya, ketika dikasih susah sabar, dikasih enak syukur.
Itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita selalu bersabar ketika mendapati ujian dan juga selalu bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting ya, karena kita hidup di akhir zaman. Fitnah, cobaan, ujian begitu dahsyat. Pemerintah udah gak peduli sama rakyatnya. Sekarang korupsi triliunan, bayangin. Udah bukan miliaran lagi. Di korupsi triliunan udah gak heran. Antara kejaksaan dan polisi sekarang lagi ributan. Penegak hukum keduanya ini lagi pada ribut. Kita yang orang bawah bisa nonton doang. Allahumma sallimna wal muslimin, ya Allah selamatkan kami dan juga semua orang-orang muslim, amin ya rabbal alamin. Sabar, ikhtiar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kunci di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita lanjutkan dari pembahasan kita. Yang mana pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang syarat daripada berjamaah. Yang pertama, sunnah untuk niat menjadi makmum kalau dia seorang makmum, niat menjadi imam kalau dia seorang imam. Tapi kalau dalam sholat Jumat, wajib hukumnya baik imam maupun makmum untuk niat menjadi imam atau menjadi makmum. Yang kedua adalah ada mutaqaddum, tidak mendahuluinya makmum atas imamnya di dalam tempat berdirinya. Nah, ukurannya adalah tumit dari kaki si imam. Si makmum tumitnya tidak boleh berada di depan tumitnya si imam. Nah, kemarin telah kita bahas bagaimana keutamaan dari barisan sholat saf yang pertama itu. Raih keutamaan yang ada di saf pertama. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna ala sufubil muqaddimah, mendoakan ampunan bagi orang-orang yang meraih saf yang pertama. Rapatkan barisan sholat Anda dengan sebenar-benarnya ya, dan juga anjuran-anjuran lainnya. Nah, kemudian syarat selanjutnya adalah ilmun bintiqali imamin bi ru'yatin lahu. Jadi syarat yang ketiga daripada syarat berjamaah adalah mengetahui dari perpindahan imam dari gerakan-gerakan sholatnya bi ru'yatin lahu, baik dengan cara melihat langsung kepada imamnya, aulibat disofin, atau melihat pada sebagian barisan-barisan sholat. Jadi syarat selanjutnya agar sholat berjamaah ini sah dan mendapatkan keutamaan sholat berjamaah mengetahui dari gerakan-gerakannya imam, baik dengan kita melihat langsung dari gerakannya imam. Contohnya berarti ketika kita berada di saf yang pertama, pas di belakang imam, berarti kan kita langsung ya bisa melihat imam gerak, imam ruku, nah kita ikut ruku, imam tidak, kita ikut tidak. Atau libat bisofin, atau dengan kita melihat sebagian saf barisan-barisan sholat. Kebetulan kita berada paling belakang sholat Jumat misalkan, kita nggak bisa tuh melihat gerakan imam, dia ruku, dia i'tidal, dia sujud. Maka bisa terpenuhi cukup dengan kita melihat dari barisan-barisan saf yang ada di depan kita, karena dia melihat kepada barisan yang ada di depannya. Barisan depannya melihat barisan depannya sampai dengan imam. Ada keterhubungan antara gerakan dia dengan imamnya. Yang pertama dengan dia melihat langsung atau dia melihat pada saf-saf yang ada di belakang imam. Au sama isautin, au sama isauti, atau dia nggak bisa melihat langsung, juga dia nggak bisa melihat saf barisan-barisan sholat yang ada di depannya. Ya, maka cara yang ketiga dengan cara mendengarkan suaranya imam.
Ya, apalagi zaman sekarang, era modern, udah ada yang namanya pengeras suara. Kalau zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, nah ini belum ada nih pengeras suara. Itu Bilal bin Rabah kalau disuruh ada nama Nabi, suruh naik ke lembah. Ya, naik ke lembah, karena Bilal bin Rabah ini punya suara yang lantang, suara yang keras. Disuruh azan di atas lembah, biar penduduk Mekah, penduduk Madinah dengar suara azan. Nah kalau sekarang ya sudah ada pengeras suara, maka bisa kita mengikuti gerakan imam walaupun nggak melihat imamnya atau juga nggak melihat sop-sop barisan sholat, cukup bisa dengan mendengarkan dari suaranya si imam. Ausauti yuballighin sikotin, atau kalau memang kita juga nggak mampu untuk mendengarkan suaranya si imam karena mungkin saking jauhnya, ya bisa juga dengan suara muballigh. Ya, muballigh itu adalah orang yang menyampaikan suaranya imam. Nah ini dipraktekkan di Masjidil Haram sana. Ya, jadi kalau imam pas ruku, nah, itu muballighnya juga menyampaikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu namanya muballigh. Tapi syaratnya muballigh harus siqah, orang yang dapat dipercaya, karena dia menyambung kita dengan imam di dalam sholat kita. Maka orang yang menyampaikan dari gerakannya imam ini harus orang yang dapat dipercaya, namanya muballigh, orang yang menyampaikan daripada si imam. Imam ruku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Ini cukup. Walaupun kita nggak melihat imam langsung, nggak melihat sop-sop barisan sholat, nggak mendengar suara imam langsung, tapi kita bisa mendengar suara muballigh, itu sudah dianggap cukup, dikatakan melihat dari belakang imam. Ya, pahami ini. Ya, syarat di dalam berjamaah. Yang ketiga, mengetahui pergerakan imam di dalam sholatnya imam, dari perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya, baik itu dia langsung melihat secara kasat mata atau melalui sop-sop barisan yang ada di belakang imam, atau dengan dia mendengar suaranya imam, atau dengan dia mendengar suara muballigh yang dapat dipercaya. Ya. Kemudian waminha, di antara lagi daripada syarat berjamaah adalah istima'uhuma, al-imam wal ma'mum bimakanin kama uqida alaihi al-jamaah fil asri al-khaliyah. Syarat yang keempat daripada syarat berjamaah adalah berkumpulnya antara imam dan makmum di satu tempat yang dipersiapkan untuk berjamaah. Berkumpulnya antara imam dengan makmum di satu tempat, uhida alaihi al-jamaah, yang memang dipersiapkan untuk berjamaah. Berarti bisa kedua-duanya di dalam masjid, atau imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid, atau kedua-duanya ada di luar masjid, berarti jamaahnya di masjid. Ya, intinya tempatnya memang disiapkan untuk jamaah. Bisa dua-duanya di masjid, imamnya di masjid di dalam, makmumnya di dalam masjid, atau imamnya di dalam masjid, makmumnya di dalam masjid, karena di dalam sudah penuh, otomatis dia harus di luar atau di luar kedua-duanya. Ya, karena saking mobilnya banyak jamaah, kita ngadain sholat jamaah di lapangan. Nah, berarti kan di luar masjid, imam di luar masjid, makmum di luar masjid. Nah ini ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, baik kedua-duanya di dalam masjid, atau imamnya di masjid, makmum di luar masjid, atau kedua-duanya di dalam masjid. Nah, nanti kita bahas tuh syarat-syaratnya secara detail agar kita tahu. Ya,
Ya, jadi syarat yang keempat dari syarat berjamaah berkumpulnya antara imam dengan makmum di satu tempat yang disediakan untuk berjamaah. Maka fakirkana itu ada alif tasniah. Apabila antara imam dan makmum di masjid berarti imamnya di dalam masjid, makmumnya di dalam masjid. Ya, waminhu, nah yang termasuk bagian daripada masjid mana? Nah ini sepakat ini, karena masjid itu adalah tempat ibadah. Masjid itu adalah rumahnya Allah. Masjid itu adalah dibangun atas ketakwaan. Maka para ulama ini menjelaskan tentang bagaimana hukum masjid itu sendiri. Di antaranya keharaman bagi orang-orang yang sedang memiliki hadas besar untuk berdiam diri dalam masjid. Bisa sah di dalam menggunakan untuk sholat Jumat, ya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masjid. Terutama tentang orang-orang yang punya hadas besar, haram untuk masuk diam diri dalam masjid. Dia punya junub nih, belum mandi, bis malam-malam main sama bini, ya tonton tidur di masjid, haram itu, nggak boleh. Atau perempuan lagi haid masuk dalam masjid, nggak boleh, haram hukumnya. Ya, tapi kalau selain masjid enggak. Nah, yang termasuk bagian dari masjid itu apa saja? Waminhu jidaruhu. Yang pertama tembok. Di tembok juga bagian masjid. Maka jangan kita kotor itu tembok-tembok masjid, dicoret-coret. Nah, itu bagian dari masjid. Kemudian warohabatuhu, ya, pinggiran-pinggiran daripada masjid. Ya, wahia ma kharaja minhu lakin hujra li ajlihi, yakni rubah ini adalah sesuatu yang bukan bagian daripada masjid, ya, berarti di luar tembok, lakin hujra li ajlihi, akan tetapi dia dipersiapkan untuk masjid, emperan ke depan, rubah, ya. Nah, itu juga termasuk bagian dari dalam masjid, ya. Salat ulama waqfiyatuha, baik kewakafan daripada rubah tersebut ini jelas-jelas diketahui untuk masjid. Au juhila amruha, atau statusnya ini belum jelas, ini betul-betul untuk wakaf masjid atau tidak, ya. Jadi emperan-emperan yang ada di pinggiran masjid itu biasanya masjid kan ada emperan-emperannya tuh, ya, walaupun statusnya jelas tak jelas, kalau memang itu dipersiapkan untuk masjid, untuk fasilitas kelebihan masjid, itu bagian dari masjid. Amalan bidahir, ya, karena memang melihat pada hukum dohirnya, secara dohir dia dimanfaatkan masjid, ya, maka dia termasuk bagian masjid. Bahwa at-takhwid, dan ini pendapat yang lebih hati-hati. Lakin malam yatayaqqan wudu iha ba'dahu wa na ghairu masjid la harimu. Maka tetapi kalau memang sudah diyakini batasannya, ya, dari tanahnya udah diukur, dari tanah yang diwakafkan cuma misalkan 300 meter, 400 meter, 500 meter, selebihnya bukan, nah, itu berarti bukan, ya. Kalau memang tanahnya sudah jelas ukurannya. Wala harimu, dan juga tidak termasuk daripada bagian masjid adalah harimnya masjid, ya. Harim itu adalah pelataran yang memang wahwa maudhu ittasola bihi wa huyi'a limaslahatihi, yakni satu tempat yang berhubungan dengan masjid, wa huyi'a, tapi dia dipersiapkan limaslahatihi, untuk kemaslahatan masjid, untuk pelataran berbantu. Kalau ini masjid, nah itu namanya harimul masjid. Nah, dia bukan bagian daripada masjid. Jadi kalau orang orang punya hadas besar, berdiri di depan itu di jalanan yang buat parkir motor, nggak haram. Kalau ini masjid, ya. Jadi ada yang namanya harim, ada yang namanya rubah. Kalau rubah, nah itu yang di depan-depan. Kalau harim itu pelataran. Ya, nah kalau pelataran itu bukan bagian daripada masjid, tapi dia huyi'ah, dipersiapkan untuk keperluan masjid.
Maka kalau mau motong korban, nah, usahakan jangan di masjid tapi di pelatarannya, karena pelataran itu bukan bagian daripada masjid. Maka mengotori dengan darah, nah, ini tidak termasuk dari mengotori masjid. Jangan di dalam masjid atau jangan di emper-emperan masjid, karena mengotori masjid itu hukumnya haram, ya. Nah, ini bagian daripada masjid. Dan kita tahu nih, nanti kalau sholat di pinggir situ di dalam masjid atau bukan. Nanti kalau sholat di luar sana, berarti di luar masjid. Nah, ini maksudnya kan. Jadi ketika imam dan makmum sama-sama di dalam masjid, yang termasuk bagian dari masjid mana? Masjid itu sendiri, temboknya, dan juga halaman pinggiran masjid. Sedangkan pelataran bukan bagian berarti kalau Anda sholat dari pelataran, imamnya di dalam, berarti kasusnya imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid. Jadi kalau di samping di situ itu termasuk masih bagian di dalam masjid. Nanti hukumnya berbeda-beda, pahami ya. Kainsolimain. Nah, ini contoh hari pelataran ya, yang memang disiapkan untuk kemaslahatan masjid. Contohnya untuk membuang air, saluran bor. Wawawan kaminual untuk meletakkan sendal ya, itu pas pelataran. Batas suci. Nah, berarti yang suci itu masjid, di luarnya harimul masjid. Ya, kalau batas suci berarti nggak boleh dikotori, karena dia bagian daripada sering kan kalau kita di masjid itu ada tulisan batas suci, ya, berarti yang suci itu bagian dari masjid. Setelah itu atau bagian luarnya bukan bagian daripada masjid. Maka sahha al-iktida'u wa in zadat al-masafatu bainahuma ala sulusu mi'ati dira'in, maka sah berjamaah dengan imam dan makmum yang ada di dalam masjid walaupun jaraknya dia antara makmum dengan imam ini melebihi 300 hasta. 300 biro, 300 hasta itu sama dengan 150 meter. Berarti dari sini sampai mana? Ya, jadi sah. Ya, walaupun antara imam dengan makmum ini berjarak melebihi 300 hasta. Imamnya di sini. Ente sholat sendirian di belakang sono. Tapi kalau masih dalam masjid ya, masjidnya lebar, lebih dari 200 meter panjangnya. Ente imamnya sholat di sini, ente sholat di paling belakang, di ujung pintu sah, karena masih sama-sama di dalam masjid, tapi menghilangkan keutamaan dari barisan sholat. Selama di dalam masjid, jarak sejauh apapun tetap dikatakan sah. Ya, jarak kepanjang masjidnya lebar dari sini sampai pasar ke masjidnya lebar banget. Dan sholat di sini imamnya, makmumnya di sana paling ujung sah. Yang penting tadi melihat gerakan imam atau dengan suara imam atau dengan makmum ya, yang saling berkaitan dan lain sebagainya. Jadi kalau sama-sama di dalam masjid ya, walaupun melebihi dari 300 hasta yakni 150 meter, maka jamaahnya dikatakan sah. Awih talabat al-abaniyah bikhilafi, atau antara makmum dengan imam ini berbeda di dalam ruangannya, bentuk bangunannya, tapi masih sama-sama dalam masjid, sah. Imam di bawah, makmum di atas. Yang terpenting masih dalam lingkungan satu masjid, sah. Ya, walaupun berbeda di dalam bangunannya. Bikhilafi man bibina'in fihi la yarudu bahu ilaihi bi an sumira aw kana suhtan la marqa lahu minhu fala tahsil al-qudwa. Nah, berbeda
ketika antara imam dan makmum ini berbeda bangunan, tapi tidak ada jalan tembus atau pintu yang bisa menghubungkan antara dia dengan imam, bi'an sumirok, yakni dengan gambaran ya pintunya telah dikunci atau ditutup rapat, atau makmumnya berada di loteng la marqa lahu minhu, yang tidak ada tangga baginya untuk turun bisa sampai kepada imam. Maka dalam kasus seperti ini fala tasihu al-qudwah, bermakmum dengan keadaan seperti ini tidak dikatakan sah walaupun masih berada di dalam satu masjid, tapi kita nggak bisa menuju kepada imam. Contoh imam di sini, kita sholat di atas genteng, ya ada tangga buat turun nggak sah. Kecuali ada tangga yang bisa kita lewati untuk kita turun menuju imam. Atau kita imam sholat di sini terus makmumnya di sebelah situ, tapi dalam satu ruangan tertutup rapat, pintunya tertutup. Nah, itu juga nggak sah, walaupun masih dalam satu bangunan, berada sama-sama di dalam masjid. Kayak kita bahas ini antara makmum dan imam masih dalam satu masjid. Ya, kalau jarak berapapun jaraknya sah, ya. Atau di dalam dua bangunan yang berbeda, yang terpenting ada, ya, yang ikut ilaihi, ada jalan terus yang bisa sampainya si makmum pada imam. Ya, entah itu mundur, entah itu nyampe, yang penting masih di dalam masjid sah. Nah, nanti kalau di luar masjid berbeda lagi kasusnya. Ya, maka balatasilu, maka dalam kasus seperti ini tidak sah berjamaah. Adalah istima'ah hina idin, karena dalam kasus seperti ini antara makmum dan imam la istima'ah, tidak ada atau tidak dinamakan dia berkumpul antara imam dengan makmum, karena syaratnya tadi adalah harus istima'uhuma, berkumpulnya antara imam dengan makmum. Dalam kasus dua tadi ini antara imam dengan makmum ini tidak dikatakan berkumpul dalam satu tempat. Kama law waqafa man wara'a subakin fi jidaril masjid wala yasilaihi illa biswirarin aw inqitafin bi an yanharifa an jihatil qiblah law arada al-dukhul ilal imam, seperti halnya permasalahan ketika seseorang berdiri atau sholat di belakang jendela bijidaril masjid, dari temboknya masjid, wala yasilu ilaihi, dan tidak bisa sampai makmum kepada imam illa biswirarin, kecuali dengan berbelok, awin kitawin, atau dengan berpaling, bi ayan hariwa an jihadil kiblah, dengan gambaran dia membelakangi arah kiblah ketika dia ingin sampai kepada imam. Maka dalam kasus seperti ini sebagian ulama mengatakan tidak sah walaupun masih di dalam satu masjid, namun di dalam pendapat ulama, dan ini pendapat yang kuat, hukumnya tetap sah walaupun dia menuju imam ini dengan memalingkan dirinya dari arah kiblat. Katakan dalam wa yustaratu aidun ayyumkina al-istiraqu, yakni mungkinnya makmum untuk sampai kepada imam walau biswirarin, walaupun dengan dia berbelok, wal qitawin, atau berpaling, ai inhirafi anil kiblah, berpaling dari arah kiblah, wastidbariha, dan membelakangi kiblat, fala yadurru dzalika fil masjid, maka dalam kasus seperti itu tidaklah membatalkan daripada sholat. Wa in ba'udat al-masafah wa halat adaniyah, walaupun jaraknya jauh, ya, dan juga ada penghalang di antara satu bangunan dengan bangunan yang lain, ya,
nafidatun ilaihi, yang mana makmumnya bisa sampai kepada imamnya. Berarti kalau dalam masjid, nah ini kesimpulan ya, yang terpenting si makmum ini masih bisa menuju kepada masjidnya, kepada imamnya, baik dengan cara dia jalan maju ke depan, atau dengan cara menyamping, atau dengan cara membelakangi. Contohnya seperti di samping. Nah itu bagian masjid. Makmum yang di luar situ, kalau bisa menuju imam, kecuali dia mundur muter, berarti kan membelakangi kiblat. Ya, kan banyak tuh masjid seperti itu. Kalau masih dalam masjid, tapi kalau udah di luar masjid nggak sah. Ya, di atas kita bangun di atas untuk sampai kepada imam, turun ke tangganya di belakang, berarti muter membelakangi kiblat, tetap sah karena masih dalam satu bab. Yang penting ada jalan terus bisa sampai kepada imam, mau dia jalannya lurus, mau dia nyamping, mau dia membelakangin. Kalau masih dalam satu bangunan masjid, sah sholat berjamaah. Yang penting bisa sampai kepada imam. Kecuali nggak bisa, contoh di genteng, dia untuk sampai kepada imam nggak bisa, kecuali loncat mati, kalau nyampe berarti kalau mati. Atau dia di dalam ruangan digembok nggak bisa keluar, nggak bisa menuju imam, itu nggak sah. Ya, jadi kalau dalam satu ruangan masjid dengan imam, selama dia masih bisa sampai untuk menuju imam, itu dikatakan istima, berkumpulnya dia dengan makmum di dalam satu tempat. Ini perlu dipahami. Tapi kalau kana hadu bihi wal akhar kharijahu syurita ma'qur bil masabah. Nah, kalau salah satu dari makmum dan imam di dalam masjid, yang satunya di luar masjid, berarti imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid. Atau jamaah salat Jumat, salat Id, karena masjidnya bludak, otomatis ada makmum yang di luar masjid. Maka syarat pertama harus jarak antara makmum dengan imamnya alla yazida ma bainahuma ala sulusu mi'ati dira'in takriban, tidak melebihi dari 300 hasta atau 150 meter antara jarak dia dengan imam kalau kita di luar masjid. Jadi hitung jaraknya begini, dengan makmum terakhir yang menyambung dengan imam. Contoh misalkan imamnya di sini jamaah penuh, jamaah yang terakhir dengan kita, misalnya kita di pasar, jamaah terakhir di sini nggak sah, karena jarak kita dengan jamaah terakhir itu melebihi dari 300 hasta. Tapi kalau nyambung terus sampai Gor Bekasi sah, karena yang dihitung itu terakhir. Ya, tapi kalau estafet nyambung lagi, stop lagi, sampai terminal Bekasi sah. Ya, karena yang dihitung itu imam dengan makmum. Kalau makmumnya satu nih, imam dari masjid, makmum luar masjid, nah, jarak antara imam dengan makmum yang satu ini lebih dari 150 meter nggak sah. Atau makmum terakhir di luar masjid, kita tuh yang di luar, antara makmum terakhir dengan kita ini melebihi 150 meter nggak sah. Ya, jadi syaratnya jarak antara dia dengan imam tidak melebihi dari 300 hasta atau 150 meter. Berarti kalau jamak makmum terakhir, karena dia adalah representasi dari imam, kita mengikuti gerakan imam melalui gerakan makmum terakhir. Kalau kita paling belakang, maka yang menjadi hitungannya imam terakhir ke kita ini jaraknya berapa? Nah, kalau lebih dari 150 nggak sah. Ya, kalau dalam satu masjid sah, imamnya di sini, masjidnya lewat sampai pasar, nah, makmumnya cuma satu di belakang di pasar sah, jaraknya diutuh.
lebih dari 150 sah, karena masjid dalam satu ruangan masjid. Ini perlu dipahami ya. Yang pertama, kalau salah satunya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid, imamnya di dalam masjid, syaratnya jarak antara imam dengan makmum tidak melebihi dari 300 hasta atau 150 meter. Yang kedua, ada muhailin bainahuma yamna'u mururan aw ru'yatan. Tidak adanya penghalang antara dia dengan imam yang bisa mencegah mururan, sampainya makmum kepada imam, aw ru'yatan, atau melihatnya makmum pada imam. Tidak boleh ada penghalang. Ya, sholat di sini, kemudian yang di luar sholat di dalam ruang pakas nggak sah, karena antara dia dengan imam terhalang oleh tembok. Ya, itu jadi kunci itunya. Ya, pakasnya ada penghalang antara dia dengan imam, atau ada penghalang bagi dia untuk melihat, ya, melihat daripada imamnya. Awqufun wahidin minal makmumin hida'a manfad fil haqil. Atau adanya penghalang, ya, adanya penghalang, tetapi ya, penghalang untuk melihat daripada imam, tetapi ada seseorang yang berdiri, ya, hida'a manfad, pada celah-celah penghalang tersebut, ya, yang bisa menghubungkan dia dengan imamnya. Berarti di akhir pintu ini dengan orang yang sholat di samping sini. Ini kan orang yang sholat di samping sini di luar, ya, di depan Bang Manto, kan nggak bisa lihat imam, dan juga nggak bisa dengar suara imam kalau nggak ada speakernya. Maka dia besar kalau dia bisa melihat ada orang yang berdiri di depan pintu situ yang bisa melihat gerakan imam, tetap sah di situ. Jadi karena dia melihat dengan orang yang melihat daripada imam, menyambung, itu ada konektivitas antara gerakan dia di luar sana dengan gerakan imam melalui ukur wahidin, berdirinya seseorang, tidak aman di penghalang antara dia dengan imamnya. Ya, kalau memang ada penghalang, kalau memang ada penghalang. Ya, kama idza kana bibina'aini kasabhanin wa sufatin wa min, dari contohnya seperti halnya nih, ya, antara imam dengan makmum melakukan sholat di dua tempat yang berbeda. Nah, ini kan di luar, sholat di luar masjid, contoh di rumah, ya, imamnya sholat di tengah rumah, wasofati mindarin, dan makmumnya sholat di emperan rumah. Ya, biasanya kan rumah, ya, yang satu di imamnya di dalam rumah, makmumnya di emperan rumah. Ini kan sama-sama di luar masjid. Maka, ya, kalau ini ada penghalang antara imam dengan makmum, nggak sah. Ya, baik penghalang secara lewatnya imam menuju imam atau melihatnya makmum kepada imam. Dia bisa lewat tapi nggak bisa melihatnya, nggak sah. Ya, berarti kan terhalang. Ya, dia bisa lewat karena ada pintu, tapi dia nggak bisa mendengar, nggak tahu gerakan imam, nggak sah. Ya, atau dia sama sekali nggak bisa lewat, ditutup, nggak sah. Nah, kalau cuma nggak bisa lihat tapi ada jalan untuk bisa menuju imam, yang terpenting syaratnya ada penghubung. Di pintu harus ada orang yang berdiri yang melihat gerakan imam, sehingga orang yang di luar rumah ini bisa mengikuti gerakan imam dari gerakan orang yang ada di pintu. Ini kalau di luar pahami, ya, pahami. Kemudian aukana haduma bi bina'in wal akhari fadha'in, atau kasusnya imamnya di dalam bangunan, makmumnya di tanah lapang, atau sebaliknya.
Maka fa'isyaratu aidan huna ma marra, maka disyaratkan seperti syarat-syarat yang di atas. Fa'in hala ma yamna'u mururan kasubakin aw ru'yatin kababin madudin illam tuglab subbatahu liman ilmusyahadah. Maka apabila ada menghalang bagi makmum untuk sampai kepada imamnya, contohnya seperti halnya pintu yang dikunci atau jendela druji yang rapat, yang sehingga ketika makmum ingin sampai kepada imam dia harus merusak pintu atau merusak jendela, maka dalam kasus seperti ini tidak sah. Wa illam yamna al-itraq, walaupun ya tidak ada penghalang yang menghalangi makmum kepada imam. Nah, ini perlu dipahami ya. Jadi sekali lagi, kalau imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid, syaratnya dia harus bisa melihat imam, baik melalui dia melihat langsung atau melalui perwakilan yang ada di luar masjid. Dan antara dia dengan imam tidak melebihi jaraknya 150 meter. Dan makmum yang di luar ini bisa menuju imam dengan catatan tidak memalingkan dirinya ke arah kiblat. Ya, jadi kalau lurus, nyamping, lurus, sah. Jadi kalau imam mantap ke depannya, sah jalan di situ. Karena untuk menuju imam itu nggak memalingkan kiblat, dia belok dulu baru terus. Tapi kalau di dalam rumah bongkar nggak sah, karena untuk sampai kemari dia harus mundur, memalingkan badan baru nggak sah ya. Atau di jalanan nggak sah, karena untuk sampai kemari dia harus mundur. Tapi kalau di depan ruang pangkas sah, itu baru sah karena sambung nyambung. Tapi kalau dalam masjid itu tidak disyaratkan. Kalau sama-sama di dalam mau mundur, ya mau membelakangi kiblat sah. Kalau sama-sama dalam masjid, yang penting makmumnya bisa sampai kepada imam. Itu syarat kalau di dalam masjid. Nah, kalau di masjid pojok, kalau di luar masjid itu diperhatikan. Anda bisa nggak sampai ke masjid tapi dengan tidak membelakangi masjid di al-ikhlas. Kalau sholatnya di al-ikhlas di TK ini nggak sah, karena untuk sampai kepada imam Anda harus keluar dulu, berarti membelakangi kiblat. Tapi kalau masih di jalan rayanya itu sah. Tapi kalau sudah belok kemarinya itu nggak sah, karena untuk sampai ke imam mundur dulu belakang. Ya, kalau pas begininya nih baca ikhlas. Kalau masih di belakangnya sah, tapi kalau udah nyampe kemarin nggak sah. Karena itu jalanan yang Anda sebagai makmum di luar masjid, untuk sampai kepada imam Anda harus membelakangi masjid, membelakangi kiblat, mundur dulu baru masuk, tak sah. Ini perlu diperhatikan. Dan di dalam masalah sholat kalau di Al-Hidayah di samping depan rumahnya Haji Nabil itu nggak sah. Depan warungnya amat, karena ya karena ada pintu samping, tapi kalau dia di depannya sini kan sah. Kalau depan warung masih sah karena ada pintunya, masih bisa lewat nyamping. Nah, ini perlu diperhatikan hal seperti itu. Kalau kita memang sholatnya di luar masjid, dia mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.